Jangan lupa like and subscribe Wastu 5 channel. Nah, betul tuh kata Pak Kadis. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, karena semua itu gratis. Agar kami semangat menyampaikan informasi yang menginspirasi dan mengedukasi. Serta jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sahabat setia Wastu. Kota Depok kembali meraih prestasi di ajang penghargaan bergengsi digital tingkat nasional. Pada tanggal 22 Desember 2020, penghargaan Top Digital Implementation 2020 berhasil diraih kembali oleh Kota Depok. Apa saja kemajuan teknologi di Kota Depok, sehingga Depok bisa meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional? Yuk simak bincang-bincang kami dengan Bapak Sidik Mulyono selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. Ya, Top Digital Award ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh IT Works, ya majalah IT yang ada di Indonesia, itu melakukan assessment terhadap berbagai macam institusi, baik industri pemerintah maupun juga swasta. Mereka punya timnya, tim jurinya dalam melakukan penilaian secara independen. Kita bisa dibilang hampir tiap tahun dapat, tapi belum setinggi yang sekarang. Ya, sekarang ini kita sudah mendapatkan stars 4, ya, atau bintang 4. Ya. Ya, bicara teknologi ini kan sebetulnya berdasarkan kebutuhan. Ya, contohnya misalkan kebutuhan akan akses internet. Ya, kita menyediakan berbagai macam akses internet untuk kebutuhan kedinasan maupun untuk kebutuhan masyarakat. Nah, untuk kedinasan itu alhamdulillah semua kantor-kantor pemerintah yaitu sudah tercover 100% oleh jaringan Diskominfo. Ya. Nah, yang belum sekarang adalah internet untuk masyarakat. Ya. Jadi di luar dari kantor pemerintahan, ya, kita sudah memasang sekitar ada 99 titik. Ya, itu yang kita sebut dengan Wi-Fi Depok Bersahabat. Itu yang bisa diakses melalui aplikasi Depok Single Window. Ya. Nah, kemudian ketika pandemi, ini kan ada kebutuhan masyarakat juga untuk pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, setelah melalui berbagai macam diskusi panjang, arahan dari pimpinan, kemudian juga kita sampaikan kepada pihak DPRD, ya, untuk bisa mendapatkan persetujuan anggaran APBD perubahan, yaitu untuk membangun Wi-Fi PJJ. Gitu. Jadi itu di luar dari yang Wi-Fi Depok Bersahabat. Betul. Wi-Fi PJJ ini kita masih perpanjang hingga Juni 2021. Nah, itu baru salah satu. Nah, teknologi yang lain juga sama. Sekali lagi, teknologi ini bicara masalah kebutuhan kita, menjawab permasalahan, ya, yaitu dengan inovasi. Ya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya kita adalah integrasi data. Ya. Nah, sekarang di Kota Depok ini kita sudah sedikit demi sedikit itu data-data itu terintegrasi ke dalam data warehouse. Sehingga dengan kita mengintegrasikan data itu, maka
kita mudah untuk membangun suatu dashboard tunggal, yaitu yang kita sebut dengan Depok Single Window. Ya, jadi semua aplikasi sudah kita gunakan satu itu saja, gitu. Tidak masing-masing layanan satu aplikasi, banyak betul nanti kan. Masyarakat kalau punya punya gadget itu layarnya penuh dengan aplikasi Pemkot tapi dengan adanya Depok Single Window itu cukup satu untuk berbagai macam manfaat. Gitu. Nah, ini akan terus berkembang. Ya, Depok Single Window dari mulai versi beta di tahun 2017 sekarang sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bahkan bisa menjawab juga kebutuhan akan pandemi COVID, yaitu dengan adanya aplikasi Kampung Siaga COVID. Ya, untuk datanya kita ada namanya Picodet. Ya, berisi tentang data-data orang-orang yang terkena gitu, maupun yang ODP atau PDP seperti itu. Ya. Terus juga bicara masalah kebencanaan. Ini juga sebetulnya kita ingin secara lebih komprehensif lagi gitu ya. Ingin memprediksi bencana-bencana yang akan terjadi dengan teknologi. Namun sekarang belum semuanya. Yang sudah ada sekarang adalah kita memasang sensor banjir di 2 titik. Sudah ada Pak di Depok? Sudah ada, yaitu di Pesanggerahan, ya Sungai Pesanggerahan dan Sungai Ciliwung. Tepatnya ada di bawah jembatan GDC. Nah, itu kita integrasikan juga dengan CCTV di sana, sehingga nanti kita bisa tahu mengukur secara real time tinggi muka Sungai Ciliwung di situ. Nah, yang belum kami lakukan adalah mengintegrasikan data yang ada di Katulampa. Karena ketika awal tahun 2020 saya sudah bersurat ke Dinas Sumber Daya Air DKI yang mereka punya sensor juga di Katulampa, yang kita rencana ke sana izin untuk meminta IP atau gateway dari alat tersebut sehingga kita bisa pantau dari sini. Kita bisa bayangkan kalau kita tahu data Katulampa secara real time dan kita punya data di Depok, maka perjalanan air sampai ke Depok itu bisa kita tahu secara lebih akurat gitu. Tapi belum pada mitigasi bencananya, ya. Tapi baru memprediksi saja gitu. Nah, nanti dari situ barulah kita bisa membangun juga sistem mitigasi bencana seperti apa, gitu. Ya. Nah, ini yang ke depan juga kita akan mengoptimalkan IoT sebetulnya, ya, Internet of Things, ya, untuk berbagai macam solusi terhadap permasalahan kota. Ya. Itu yang disebut dengan Smart City. Ya, itu yang menjadi tantangan sebetulnya. Ya, kita bicara Smart City itu sekali lagi bukan bicara teknologi. Karena ini kan kadang-kadang orang salah kaprah. Smart City dikaitkan dengan kota cyber. Smart City dikaitkan dengan aplikasi. Smart City dikaitkan dengan berbagai macam teknologi. Betul, ada kaitan, cuma tidak melulu. Gitu. Yang lebih terpenting dalam Smart City itu adalah bagaimana suatu kota itu memiliki program solusi cerdas terhadap berbagai macam permasalahan kotanya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan mandiri. Gitu. Jadi tidak tergantung dengan pihak lain. Itu. Nah, untuk bisa secara mandiri, tentunya kan solusi ini tidak selalu dilakukan oleh pemerintah kota. Ya. Tapi adalah melibatkan semua. Sering disebut dengan pentahelix di sini. Tahu pentahelix? Enggak. Pentahelix itu A, B, C, G, M. A-nya itu akademisi, akademik, ya. B-nya itu bisnis atau pelaku usaha. C-nya itu community atau komunitas, masyarakat. G-nya itu government. M-nya media. Gitu.
Jadi semua kita harus terlibat bicara masalah smart city itu. Jadi porsinya tidak melulu pemerintah kota. Oke lah, pemerintah kota ada porsinya sekitar 30-40% dalam kontribusinya di smart city. Tapi sisanya ini harus semuanya. Gitu. Makanya kita juga membentuk yang namanya Dewan Smart City. Intinya adalah solusi cerdas terhadap berbagai macam permasalahan. Nah, kalau kita untuk memecahkan masalah, kuncinya adalah jangan terburu-buru kita tahu jawabannya. Kadang kita ya terburu-buru pengen membuat jawaban, baru bikin masalah. Harusnya adalah, kalau saya selalu bicara menggunakan teori genteng bocor. Genteng bocor. Bingung kan? Nah, genteng bocor itu misalkan kayak gini tuh, ada pecah. Kok misalnya rumah kita nih, sorry bukan pecah. Rumah kita plafonnya berjamur. Nah, kalau orang biologi lihat, wah ini jamurnya jenis hitam nih, kayak di oncom nih. Ini harus dikasih antibiotik nih, anti jamur nih, semprot anti jamur. Ya, semprot anti jamurnya mati, terus dicat ulang. Itu kan solusi. Tapi cerdas nggak? Ribet. Karena apa? Hujan bocor, timbul lagi bakteri kan. Nah, itu artinya belum cerdas. Kalau dia cerdas adalah dia buka dong plafonnya. Ada apa? Oh, ternyata gentengnya geser. Oh, gentengnya pecah. Gentengnya pecah, ya udah, ganti genteng. Gentengnya geser, lihat apa yang menyebabkan dia geser. Gitu. Oh, pecah, lihat ada nggak batu? Oh, ternyata ada orang lempar batu iseng nih gitu kan. Ada yang iseng. Nah, gimana cara antisipasi supaya nggak bocor lagi? Misalkan gitu. Apakah dibawa genteng? Apa ganti genteng kah dengan yang lebih kuat? Gitu. Ya. Kalau gentengnya geser, kenapa nih? Oh, berarti kasonya kali ini, gitu kan? Terus dicari, saya betul-betul ketemulah penyebabnya itu, dan kita memberikan solusi yang tepat sasaran. Kalau tidak, maka masalahnya akan berulang. Saya kayak contoh itu ya, telepon bocor tadi berulang. Tapi kalau misalkan kita tetap tepat solusinya, sasarannya, nggak akan terjadi lagi. Gitu. Jadi teori genteng bocor itu bermanfaat. Itu kita kaitkan dengan smart city itu. Ya, dalam hal ini tentunya kita lebih mengarah pada edukasi ya. Kalau masalah teknologi, setiap masyarakat tidak terlepas dari pemanfaatan internet. Ya, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang tidak paham akan penggunaan internet. Akhirnya apa? Mereka menjadi korban. Ya, korban medsos, ya kan? Mereka tidak paham tentang aturan-aturan perundang-undangan seperti itu, sehingga ada yang terjerat kasus ITE misalkan seperti itu. Nah, ini kita lebih memfokuskan pada edukasinya. Ya. Kalau teknologi sih bisa berjalan dengan paralel sih, nggak perlu kita dorong-dorong pun masyarakat lebih cerdas sendiri gitu. Bahkan saya kalau malam sebelum tidur, saya sering membuka yang namanya marketplace Facebook. Ya, ternyata itu banyak sekali produk-produk yang dulunya itu adalah bisa dikatakan hanya produk-produk branded. Sekarang itu no branded itu kita bisa beli barang itu dengan lebih murah. Tinggal masalah gengsi aja kalau di situ. Sekarang mau bicara gengsi atau fungsi gitu kan? Ya. Nah, jadi kalau kayak gini tuh sebetulnya masyarakat sendiri itu sudah terdiseminasi dengan sendirinya bagi mereka yang melek terhadap informasi tentunya. Nah, yang perlu kita edukasikan adalah masalah pemanfaatannya bagaimana. Ini tersedia nih semua marketplace, tersedia berbagai macam tawaran-tawaran. Masyarakat punya duit. Nah, sekarang yang harus kita arahkan adalah apakah kita menjadi seorang konsumeris atau betul kita ingin membeli sesuatu yang kita butuhkan.
Nah, ini kan butuh edukasi sebetulnya. Ya, anak-anak misalkan bagaimana mereka lebih senang bermain game, sehingga PJJ ini gitu ya, karena anak yang tadinya nggak pernah, boleh jadi ada seorang anak yang tidak pernah pakai HP, tapi karena PJJ harus pakai HP, akhirnya di HP itu ada aplikasi gamenya, akhirnya dia menjadi terbiasa, jadi ketergantungan dengan game seperti itu. Nah, ini kan dampak-dampak negatif dari kemajuan teknologi ini yang tidak kita inginkan. Kenapa nggak kita balik? Ya, yang kita balik itu adalah bagaimana memanfaatkan ini supaya itu bermanfaat bagi mereka. Bukan bermain gamenya, tapi bagaimana kita ngebangun game yang lebih bermanfaat dengan budaya-budaya Indonesia tentunya seperti itu. Ya, ini kan saya lihat juga game-game banyak yang, mohon maaf ya, sangat vulgar gitu. Apalagi ada juga yang menjurus pada pornografi seperti ya. Jadi dengan edukasi inilah kita berharap ya masyarakat bisa lebih bijak dan lebih cerdas dalam memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini. Secara umum lah. Ya. Karena bagaimanapun juga ya kita semua sekarang ini sudah punya minimal di rumah itu satu gawai yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Ya, harapan itu tadi cerdas, bijak dalam menggunakan internet. Ya, jangan sampai kita menjadi korban kemajuan teknologi internet ini. Ya.